setelah kita melihat segala perjuangan timnas U23 di Piala AFF, pelan-pelan sekarang kita beralih untuk memantau gimana persiapan timnas senior menyambut round 4. Jangan bilang masih lama, karena September itu timnas Indonesia akan main dulu di FIFA Matchday melawan Kuwait serta Lebanon. Yang mana harusnya itu jadi kesempatan buat Patrick Kluivert bereksperimen. Bodoh amat hasilnya menang atau kalah, karena dalam hal ini yang lebih penting adalah bisa melihat Kluivert mencoba semua skema serta melihat kondisi pemain. Dan kabar baiknya, satu persatu mereka yang free agent udah dapat pelabuhan baru. Ya walaupun ada sih yang cukup mengecewakan karena memutuskan main di Liga Indonesia, tapi beberapa tetap menunjukkan komitmen untuk tetap abroad. Terbaru ada Justin Hubner yang kemarin baru aja resmi gabung tim papan tengah Eredivisie Fortuna Sittard dengan kontrak 3 tahun plus opsi perpanjangan setahun. Jelas ini adalah sesuatu yang positif buat Hubner, sekaligus membungkam semua orang yang meremehkan serta memprediksi ia akan terdampar di liga yang rankingnya di bawah Kamboja. Dan dengan hal ini, berarti tinggal kita menunggu info aja dari Tom Haye yang sampai saat ini belum tahu nih bakal kemana. Di sisi lain, sekali lagi tim pelatih harus cermat memantau kondisi pemain, termaksud Ole Rummenigge yang 70-80% nggak bisa main di bulan Oktober. Meskipun begitu, Ole sendiri sepertinya memang bertekad sembuh lebih cepat dari prediksi, karena selain untuk mengamankan posisinya di klub, ia juga berambisi untuk bisa membantu Indonesia walaupun nantinya nggak main 90 menit. Ya, pemulihan keras menggunakan metode ala-ala CR7, rasa-rasanya bisa menjadi harapan bagus buat semua fans timnas. Walaupun di satu sisi PSSI juga udah berusaha mencari opsi lain dengan 4 nama baru yang sedang diproses. Menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda, ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut, diamku senjata perjuangan tak berhenti. Bila kita membayangkan gimana nanti persaingan di round 4, wah asli sih, itu bakal berat pol, terutama dari sisi non-teknis. Akan tetapi, biarlah itu menjadi urusan lain. Karena sejatinya, para pemain dan tim pelatih hanya perlu fokus menyiapkan tim sebaik mungkin. Dan semoga di bulan September nanti, 2 uji coba yang dilakukan benar-benar bisa dimaksimalkan. Baik dari skema bermain, pemilihan formasi, hingga pemilihan pemain, semuanya harus dicoba oleh Kluivert. Yap, kalau berbicara dari sisi teknis, secara kualitas individu, kita ini seharusnya nggak boleh jiper. Karena boleh jadi, pemain kita yang MV-nya nomor 4 di Asia, punya kualitas yang udah terbukti terutama di kompetisi Eropa. Emil Audero, Chasez, Michel Kars, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Dean James, Tom Haye, Joey Pelupessy, Ragnar Oratmangun, sampai Ole Rummenigge dengan catatan mereka fit adalah nama-nama yang punya kualitas di atas rata-rata. Hanya saja yang jadi masalah kan selain soal chemistry, adaptasi cuaca, jarak, dan recovery yang kadang bikin permainan terbaik mereka nggak maksimal. Tapi moga-moga aja persoalan fisik gak jadi hambatan berarti, karena ya ibarat udah maknyuk lagi menuju Piala Dunia. Nah, berbicara soal pemain, kita semua wajib bersyukur karena beberapa pemain yang free agent satu persatu mulai dapat klub baru. Yang mana itu penting untuk menjaga kondisi match fitness mereka. Ya walaupun ada yang sedikit mengecewakan karena balik ke Liga Indonesia, tapi ya udah kita hormati aja. Lainnya, Shane Patinama pelan-pelan mulai kembali ke form terbaik setelah di pramusim tampil bagus barengan sama jagoan Thailand Buriram United. Kemudian Nathan Choon yang udah debut di pramusim Willemse. Terus Kevin Dix yang kian nyaman di Gladbach. Tinggal nunggu aja nih gimana soal kelanjutan transfer Chasez dan Michel Kars. Oh iya, Emil juga udah mulai latihan di Cremonese. Alhasil tinggal Tom Haye nih yang masih misteri bakal kemana. Sebab Justin Hubner seperti yang kita tahu udah resmi join ke Fortuna Sittard dengan durasi kontrak 3+1. Nah, ngomongin soal Hubner, kita semua sempat ketar-ketir karena dia banyak diisukan ke Liga Indonesia. Tapi Hubner dalam hal ini membuktikan ucapannya. Kalau dia stay di Eropa dan gabungnya pun juga tim papan tengah Eredivisie. Lebih lanjut, peluang Hubner sendiri untuk dapat menit main reguler sangat terbuka. Sebab saat ini Fortuna cuma punya 2 center back, yakni Shaun Adiwoye dan Sip van Otele, yang mana dua-duanya adalah tipe back kaki kanan.
Sehingga tinggal gimana caranya Hübner membuktikan segala apa yang pernah dia dapat ketika main di Inggris ataupun ketika bersama timnas Indonesia. Dan benar aja, dia tampak meyakinkan di sesi latihan perdana, di mana diketahui itu cukup membuat pelatih Fortuna, Danny Buis, geleng-geleng. Karena seperti biasa, Hübner adalah tipe pemain yang menggebu-gebu serta agresif dalam duel 1 lawan 1. Nah, kebetulan juga, Danny Buis adalah pelatih yang dikenal barbar serta gualak di Belanda. Yap, Buis bukanlah penganut total football yang indah, tapi ia diketahui adalah seorang pragmatis sejati yang menuntut darah, keringat, dan air mata. Yap, untuk memahami filosofi kepelatihan Danny Buis, kita juga harus melihat kembali karirnya sebagai pemain. Nah, semasa aktif bermain, Buis sendiri pernah membela tim-tim seperti Feyenoord Rotterdam, FC Groningen, ADO Den Haag, Excelsior Rotterdam, hingga Sparta Rotterdam. Ia adalah seorang gelandang bertahan yang dikenal dengan julukan Pitbull. Buis adalah seorang pejuang tanpa kompromi yang tidak pernah takut berduel. Dan mentalitas inilah yang ia bawa ke dalam ruang ganti sebagai pelatih. Nah, menurut Football International, gaya kepelatihannya sangat mencerminkan gayanya semasa bermain. Kemudian ia dikenal sebagai pembangun tim dengan karakter yang kuat. Tim asuhan Danny Buis selalu dibangun di atas fondasi yang berbeda. Prioritas utamanya adalah soliditas lini belakang. Ia sering menerapkan formasi dasar 4-4-2 atau 4-2-3-1 yang sangat kompak dengan jarak antar pemain yang rapat. Dan satu hal yang pasti, gak ada tempat bagi pemain-pemain yang leda-lede sok stylish. Pokoknya dia harus punya karakter yang kuat, terutama untuk memiliki semangat juang yang tinggi. Dan kita semua tahu, Justin Hübner adalah tipe pemain yang seperti itu. Dia kuat, tanpa kompromi, dan gak pernah takut sama siapapun. Sehingga mungkin itulah kenapa Fortuna tertarik merekrut Hübner. Karena profil pemain, terutama saat membela timnas Indonesia, yang kita tahu, walah, bukan tanpa alasan dia dijuluki El Preman di sini. Alhasil, ya udah cocok deh, preman ketemu preman. Perjuangan tak berhenti. Mereka bicara, aku bungkam di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap penusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sangkara. Yap, lihat sikon yang ada, jelas kembali lagi mudah-mudahan semua pemain bisa dalam kondisi terbaik ketika nanti Garuda calling. Dan Mimin percaya semua pemain telah bertekad serta berkomitmen soal itu. Termaksud Ole Rummenigge yang kita tahu harus apes karena cedera cukup parah yang mengharuskannya operasi. Namun, meskipun diprediksi Oktober nggak akan bisa main di round 4, Ole pada akhirnya memilih untuk berjuang pulih sekuat tenaga alih-alih menyerah. Segala cara ia lakukan termaksud menggunakan metode recovery CR7 yang super keras. Di mana ini penting selain untuk mempercepat proses penyembuhan secara fisik, tapi juga mental. Yap, Ole Rummenigge meskipun ia 100% absen di bulan September, tapi untuk Oktober dia akan berusaha pulih tepat waktu. Walaupun nantinya nggak tampil 90 menit, tapi ibarat 1 menit pun dia akan berikan segalanya. Dan selain untuk timnas, ini juga penting untuk menjaga posisinya di Oxford. Sebab sebelum cedera, Ole sebenarnya sudah diplot menjadi salah satu bagian penting dari skema Gary Rowett. Tapi apa mau dikata, ia malah cedera di saat kepercayaan mulai tumbuh padanya setelah di musim lalu ia cukup struggling. Yap, terlepas dari apapun, sekali lagi, semoga para pemain bisa datang ke Garuda Calling dengan kondisi terbaik. Termaksud Ole, yang pasti, semua berharap jika ia tetap bisa tersedia. Kendati PSSI dalam hal ini sedang dalam proses mengurus 4 nama baru yang tipenya menyerang. Kemudian buat yang statusnya masih abu-abu seperti Tom Haaien, mudah-mudahan segera dapat klub baru deh. Terus pemain seperti Jesus dan Meiselkers yang rumornya nggak habis-habis, semoga juga bisa segera fix enaknya gimana dan kemana. Pokoknya doa terbaik deh buat semuanya. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Tak goyah hujan badai melirik, hati membara bagai bara api menyulut. Tiapku senjata perjuangan tak berhenti.